Dad, watch this! This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you coming up the street and you're beginning to feel the heat, well, listen. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ferdi Susanto dengan nomor pokok mahasiswa 18 222 10010. Saya adalah mahasiswa prodi akuntansi Universitas Multidata Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal metodologi saya yang berjudul Pengaruh Arus Kas, Laba dan Leverage terhadap Financial Distress. Studi empiris pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Yang pertama adalah latar belakang. Financial distress merupakan konsep umum yang dihadapi perusahaan dalam menghadapi kesulitan keuangan, kata Admini dan Andayani tahun 2006. Jika perusahaan dapat mengantisipasi dan mencegah kebangkrutan di awal krisis keuangan, itu akan menjadi lebih baik. Damodaran tahun 2001 mengemukakan bahwa kesulitan arus kas, hutang, dan kerugian operasi merupakan faktor kesulitan keuangan mikro yang dimiliki oleh perusahaan. Pemenuhan kewajiban perusahaan tidak hanya mengandalkan laba dan arus kas, tetapi juga utang pihak ketiga. Jumlah yang dibayarkan perusahaan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban biasanya disebut leverage. Kewajiban pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga harus berjalan sejalan dengan perbaikan situasi keuangan perusahaan. Jika tidak, maka akan menambah kewajiban perusahaan sehingga mengindikasikan terjadinya financial distress. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah cash flow dan profitabilitas dapat memberikan informasi yang relevan tentang kesehatan perusahaan? Yang kedua, apakah perusahaan dengan leverage tinggi memiliki resiko keuangan yang tinggi pula? Yang ketiga, apakah tinggi rendahnya profitabilitas akan memberi dampak pada perusahaan? Yang keempat, apakah jika perusahaan tidak dapat beradaptasi dengan baik, maka fluktuasi kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi merupakan celah kebangkrutan perusahaan. Lalu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh cash flow dan profitabilitas dapat memberikan informasi yang relevan tentang kesehatan perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perusahaan dengan leverage yang tinggi memiliki resiko kerugian yang tinggi. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tinggi rendahnya profitabilitas akan memberi dampak pada perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jika perusahaan tidak dapat beradaptasi dengan baik, maka fluktuasi kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi merupakan celah kebangkrutan perusahaan. Lalu ada landasan teori yang saya gunakan kali ini ialah teori sinyal. Teori sinyal dapat menyatakan bagaimana perusahaan dapat memberikan sebuah sinyal yang baik kepada pengguna laporan keuangan maupun yang non-keuangan. Pada teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan ukuran perusahaan, perputaran modal kerja, dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas. Kerangka pemikiran yaitu arus kas berpengaruh terhadap financial distress, laba berpengaruh terhadap financial distress, dan juga leverage yang tentunya berpengaruh terhadap financial distress. Lalu ada hipotesis penelitian.
Yang pertama ada arus kas. Hipotesis yang pertama ada arus kas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Lalu hipotesis yang kedua, laba berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Yang ketiga, ada leverage berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi financial distress. Yang kedua, bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau saran untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik dan membantu pengambilan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah dan sebagai pelengkap temuan empiris terkait financial distress. Lalu ada jenis dan sumber data. Jenisnya yaitu data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk mengetahui jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020, perusahaan manufakturnya, saya ambil melalui Google. Ya, ini teknik pengumpulan data, dokumentasinya melalui Bursa Efek Indonesia dan juga melalui google.com. Lalu variabel penelitian dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan juga variabel terikat atau variabel dependen. Variabel bebas atau variabel independen terdiri dari cash flow atau arus kas, profit atau keuntungan, dan leverage atau hutang. Sedangkan variabel terikat atau dependen berisikan financial distress. Lalu teknik analisa data atau teknik analisis data. Yang pertama ada uji asumsi klasik yang berisikan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji linearitas, uji korelasi, uji heterokedastisitas. Yang kedua ada analisa regresi linear berganda. Dan yang ketiga ada uji hipotesis yang berisikan uji parsial atau disebut juga uji T, lalu uji simultan atau uji F, lalu ada analisis jatuh, dan ada koefisien determinasi. Lalu ini adalah cuplikan daftar pustaka sebagian saja. Oke, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan terima kasih.